Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mintuko Yusum Harom dengan NIM B100-170-405. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Karakter. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis, baik jasa maupun barang, di mana organisasi ini berorientasi pada keuntungan yang diperoleh. Semakin berkembang suatu perusahaan, maka keuntungan yang diperoleh semakin besar. Sehingga peran sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan sangat penting, yang dalam hal ini disebut dengan karyawan. Kinerja yang dihasilkan karyawan menentukan perkembangan suatu perusahaan. Untuk itulah kinerja dari setiap individu sangat dibutuhkan dalam pengembangan perusahaan. Faktor utama yang membedakan perusahaan-perusahaan jasa adalah kualitas pelayanan. Para pelanggan semakin piawai dalam permintaan mereka dan semakin menuntut standar layanan yang lebih tinggi. Arif 2007 1-179. Untuk itulah peningkatan efektivitas kinerja karyawan untuk mewujudkan permintaan para pelanggan sangat diperlukan. Kinerja individu adalah bagaimana seorang pegawai melaksanakan pekerjaannya atau kerjanya. Kinerja pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi atau meningkatkan prestasi organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat dicapainya. Seda Maryanti 2009 halaman 53. Di mana tujuan-tujuan organisasi telah dirancang untuk bisa bersaing dengan perusahaan jasa yang lain. Menurut Yuwono dan kawan-kawan 2005 187. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah karakteristik karyawan yang terdiri dari pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, serta sikap dan motivasi. Karena kinerja berkaitan langsung dengan karyawan. Menurut Robin 1996 10, karakteristik individu merupakan perbedaan dari masing-masing sehingga mempengaruhi dalam perilaku kerja. Dengan mengetahui perbedaan karakter individu, para manajer akan dapat menentukan tugas-tugas yang sesuai dengan karakternya, sehingga peningkatan kinerja akan dapat dicapai. Bisnis yang terkait dengan kepuasan pelanggan harus mampu berkompetisi dengan perusahaan jasa yang lain untuk menumbuh kembangkan bisnisnya. Pelayanan adalah kunci utama untuk menarik pelanggan dalam bisnis jasa, sehingga kualitas pelayanan tergantung dari kinerja karyawan itu sendiri. Dalam memenuhi kepuasan pelanggan, suatu perusahaan jasa menggunakan sistem real online. Sistem ini membantu para pelanggan untuk melihat status pengiriman barangnya, apakah sampai di tempat tujuan atau tidak. Barang yang dikirim terjadi kerusakan atau tidak. Dengan adanya sistem real online, karyawan dituntut untuk bekerja seefektif mungkin. Kinerja yang efektif menentukan keberhasilan perusahaan dalam melayani pelanggan. Karena rumusan masalah. Yang pertama, apakah sikap karyawan dapat mempengaruhi dalam peningkatan kerja perusahaan? Yang kedua, apakah kemampuan setiap karyawan berpengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah memotivasi karyawan? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh sikap karyawan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua, mengetahui pengaruh kemampuan setiap karyawan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh memberikan motivasi kepada. Bab 2. Pembahasan. A. Sikap. 1. Pengertian. Istilah sikap yang dalam bahasa Inggris disebut attitude pertama kali digunakan oleh Spencer 1862 dalam buku Answer 1988 3 yang menggunakan kata ini untuk menunjuk suatu status mental seseorang.
Kemudian pada tahun 1888, Lange dalam buku Azwar 1988 juga menggunakan konsep ini dalam suatu eksperimen laboratorium. Kemudian konsep sikap secara populer digunakan oleh para ahli sosiologi dan psikologi. Bagi para ahli psikologi, perhatian terhadap berakar pada alasan perbedaan individual. Mengapa individu yang berbeda memperlihatkan tingkah laku yang berbeda di dalam situasi yang besar? Gejala ini diterangkan oleh adanya perbedaan sikap. Sedangkan bagi para ahli sosiologi, sikap memiliki arti yang lebih besar untuk menerangkan perubahan sosial dan kebudayaan. Menurut buku Ahmadi 1990 halaman 161. Kesadaran ini tidak hanya mengenai tingkah laku yang sudah terjadi, tetapi juga tingkah laku yang mungkin akan terjadi. Kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan terjadi, itulah yang dinamakan sikap. Jadi sikap ialah suatu hal yang menentukan sikap, sifat, hakikat, baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Buku Ahmadi 1990 halaman 162. Berkowitz bahkan menemukan adanya lebih dari 30 definisi sikap dalam buku Answar 1988 halaman 4. Puluhan definisi dan pengertian itu pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara 3 kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Thornstone tahun 1928, salah seorang tokoh terkenal di bidang pengukuran sikap. Likert 1932 juga seorang pionir di bidang pengukuran sikap, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak, maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak. Dalam buku Azwar 1988 halaman 5. Kelompok pemikiran yang kedua diwakili oleh para ahli seperti Zeff 1928, Bogardus 1931, Lapierre 1934, Mead 1934, dan Gordon Allport 1935, yang konsepsi mereka mengenai sikap lebih kompleks. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Dalam buku Azwar 1985 halaman 5. Kelompok pemikiran yang ketiga adalah kelompok yang berorientasi kepada skema triadik. Menurut kerangka pemikiran ini, suatu sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Dalam buku Azwar 1988 halaman 5, aspek kognitif yaitu 2. Komponen-komponen sikap. Struktur sikap terdiri dari atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dalam buku Azwar 1988 halaman 4, menurut Trevor 1977, Gagne 1977, dan Ponsbat 1977, dalam buku Ahmadi 1990 halaman 165. Sependapat bahwa sikap melibatkan 3 komponen yang saling berhubungan, dan rupanya pendapat ini diterima sampai saat ini. Komponen kognitif berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek.
Misalnya, orang tahu bahwa uang itu bernilai karena melihat harganya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita terhadap uang itu mengandung pengertian bahwa kita tahu tentang nilai uang. Komponen afektif menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, fungsi sikap. Fungsi sikap dapat dibagi menjadi 4 golongan. Menurut Ahmadi 1990, halaman 179, yaitu yang pertama, sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Bahwa sikap adalah sesuatu yang bersifat communicable, artinya sesuatu yang mudah menjalar, sehingga mudah pula menjadi milik bersama. Sehingga dengan demikian, sikap bisa menjadi rantai penghubung antara orang dengan kelompoknya atau dengan anggota kelompoknya yang lain. Yang kedua, sikap berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Jadi antara perangsang dan reaksi, terdapat sesuatu yang disisipkan, yaitu sesuatu yang berwujud pertimbangan-pertimbangan atau penilaian-penilaian terhadap perangsang itu sebenarnya bukan hal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan cita-cita orang, tujuan hidup orang, peraturan-peraturan kesusilaan yang ada dalam masyarakat, keinginan-keinginan pada orang itu, dan sebagainya. Yang ketiga, sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa manusia di dalam menerima pengalaman-pengalaman dari dunia luar, sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif. Artinya semua pengalaman yang berasal dari dunia luar itu tidak semuanya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana-mana yang perlu dan mana yang tidak perlu dilayani. Jadi semua pengalaman ini diberi penilaian, lalu dipilih. Itulah sebabnya maka apabila manusia tidak dapat memilih ketentuan-ketentuan dengan pasti, akan terjadilah kekacauan. Yang keempat, sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Sikap selanjutnya yang keempat, pembentukan sikap. Proses pembentukan sikap berlangsung secara bertahap. Sikap menempatkan seseorang dalam kerangka pemikiran mengenai menyukai atau tidak menyukai sesuatu, setuju tidak setuju terhadap sesuatu, mengenai mendekati ataupun menjauhinya. Sikap terbentuk dari adanya sikap yang dialami oleh individu, sehingga sikap dapat dibentuk. Sebelumnya tidak setuju terhadap sesuatu menjadi setuju, dan yang sebelumnya setuju bisa menjadi tidak setuju, dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi sikap. Di antaranya persepsi dari individu itu sendiri, pengaruh dari teman dan lingkungan. Berikut ini alur pembentukan sikap, dari sikap positif menjadi sikap negatif dan sebaliknya. Menurut Azwar 2013 halaman 8, ada berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Di antaranya A. Pengalaman pribadi. Apa yang telah dan sedang kita alami merupakan salah satu terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis. B. Pengaruh orang lain. Pengaruh orang lain yang dianggap penting di sekitar kita merupakan salah satu di antaranya komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita anggap penting akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. C. Pengaruh kebudayaan. Di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Apabila kita hidup dalam budaya sosial yang sangat mengutamakan kehidupan berkelompok, maka sangat mungkin kita akan mempunyai sikap negatif terhadap kehidupan individualisme yang mengutamakan kepentingan perorangan. D. Media massa. Walaupun pengaruh media massa tidaklah sebesar pengaruh individu secara langsung, namun dalam proses pembentukan dan perubahan sikap, peranan media massa tidaklah kecil. E. Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap, dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. F. Pengaruh faktor emosi. Bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional adalah prasangka. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Kemampuan. 1. Pengertian. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa. Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu.
Seseorang dikatakan mampu apabila ia tidak melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Menurut Chaplin, kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan merupakan tenaga untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Robin, kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek. Adapun menurut Ahmad Sudrajat, kemampuan adalah menghubungkan kemampuan dengan kata kecakapan. Setiap individu memiliki kecakapan yang berbeda-beda dalam melakukan suatu tindakan. Kecakapan ini mempengaruhi potensi yang ada dalam diri individu tersebut. Proses pembelajaran yang mengharuskan siswa mengoptimalkan segala kecakapan. Pembahasan selanjutnya yaitu C. Motivasi. 1. Pengertian. Motivasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku manusia. Motivasi disebut juga sebagai pendorong, keinginan, pendukung, atau kebutuhan-kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat dan termotivasi untuk mengurangi serta memenuhi dorongan diri sendiri, sehingga dapat bertindak dan berbuat menurut cara-cara tertentu yang akan membawa ke arah yang optimal. Motivasi berasal dari kata Latin move more, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia pada umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi bawahan agar mau bekerja sama, produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Malayu SP Hasibuan 2009 halaman 141, menurut Mangkunegara 2000. Yang kedua, tujuan. Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang dimotivasi, serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian orang yang akan dimotivasi. Tujuan manajer dalam memotivasi harus menyadari bahwa orang akan mau bekerja keras dengan harapan ia akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dari hasil pekerjaannya. Malayu SP Hasibuan 2009 halaman 97. A. Mendorong gairah dan semangat kerja. B. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja. C. Meningkatkan produktivitas kerja. D. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan. E. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. F. Mengefektifkan pengadaan karyawan. G. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. H. Meningkatkan. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah sikap karyawan dapat mempengaruhi dalam peningkatan kerja perusahaan? Yang kedua, apakah kemampuan setiap karyawan berpengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah memotivasi karyawan juga berpengaruh dalam peningkatan kinerja suatu perusahaan?